cantum, ini masih di sini, mau sudah cantum, ini jam kesehatan. Terus dia ada satu. Ini kisah ini kajinya awet mudah biasa. Kalau Zonyuan ini dia kajinya tidak awet, terus biasa itu agak susah. Ini juga. Ini kakaknya 3CR 13 mol. Di situ ada bahannya. Ini nggak bakal kakak dan statis. Kalau itu statis juga. Ini problemnya. Susah biasa dan tajamnya itu udah awet. Susah pernah pakai yang ini buat satu. Biasa terus. Susah lagi biasa. Ini berusaha cari-cari. Waktunya lama, terusnya tangan. Kalau ini kecil, tapi tajamnya pedas. Ini kayak bahan kayak tadi juga baru cuma karatan. Ini bahannya baja ini keras bajanya, dan ini juga besar. Rasanya. Ini saya satu tadi ya, yang kecil-kecil dulu aja. Ini harus satu. Hah? Kalau ini kalau dari bahannya dari 90. Kalau menjadi dua 150. Ada yang acu 90. Bahannya bakteri. Tidak pindah pisau yang kecil-kecil tidak. Yang ini tajamnya bagus, cuma gampang kumpul dan biasanya itu susah. Tajamnya itu susah. Kalau itu sekarang kecil dan sudah biasa. Saya pernah pakai ini, buatan sapi lama sekali. Lagi gesek, sapi juga ini ada video ini. Kalau ini bisa ngomong ya. Ini Zonyuan produk Cina, bahannya CR 13 mol. Ini bahannya ada. Itu satu-satu. Ya kali ini habis ya buat kerja satu. Ini PR itu udah berkarat. Ini mau keluar. Satu pakai ini. Jadi itu pakaian itu nanti bisa bawa ke kamar buat pakaian. Nah, pakaian juga ini. Ini semuanya buat kulit, kalau buat sebelah ini beda lagi. Kita masih tulisan di percakapan. Ya kita lanjut. Ini tuh ada pegang sendiri sama plastik itu melatih sendiri. Dan jangan digunakan untuk kejahatan. Yuk lanjut ya. Yang ini udah paham semuanya ya? Di sini juga ada kambing, kalau bisa dipinjam atau begini. Masih putih itu ada kambing. Oke, senjatanya di situ masing-masing sama sarpenginya satu-satu. Kemudian kita pertukar. Itu sudah kantung. Maksudnya juga satu-satu masukin. Nanti bisa belajar. Kelompoknya di pinggir dulu. Jadi sampai mana ya?
pengikatan kaki ya. Jadi semuanya seperti itu cara satu metode, namanya metode ya metode orang kampung sih. Salah satu itu seperti itu. Jadi kelemahan sapi itu ada dua, yang pertama di punggung, yang kedua di pinggang atau lempeng. Kemudian kita bicara masalah tali itu berapa meter ideal yang bisa untuk mengikat sapi. Bisa pernah menggunakan tali panjang itu 5 meter. 5 meter itu yang ini. Ini terpotong. Yang ini sebelumnya. Ini 5 meter kurang 4 meter lebih lah. Untuk mengikat sapi itu panjangan. Sapi itu panjangan. Jadi ketika sapi roboh mau diikat gitu kan, ini udah roboh yang diikat panjangan. Akhirnya sapi itu berontak. Ketika aku mengikat sapi udah jatuh kan, udah jatuh sapi. Namanya pergerakan itu mesti ada. Sapi gerak-gerak itu ada. Antum jangan dilawan, cukup ditahan. Yang pertama di lempeng itu. Lempeng itu ditahan semuanya. Lempeng sebenarnya lempeng. Ini ditahan terus. Tahan. Pasti dia itu kan bergerak. Dari situ ya akan berontak kepala, karena kepala itu gak diikat. Gak diikat kayak kaki lah gitu. Dia akan begini-begini terus. Makanya dia kepala harus bisa mengendalikan itu, kemudian dipegang terus sampai ke bawah. Terus ini kaki juga seperti itu ya tadi. Tadi udah sama ring kan, bisa dilepas dulu ringnya, terus sambil ditarik, jangan dilepas lagi baru ikat itu, sambil ditarik tangan kanannya, tarik terus ya disambungkan 1, 2 ke ring. Ini juga bisa coba ke ring. Tadi ada ring 2, itu cara pertama. Kemudian cara kedua itu ada namanya metode itu barlai. Namanya barlai atau kalau salah barlai. Itu yaitu menggunakan kelemahan seluruh anggota badannya. Itu dengan cukup dengan satu tali. Yang pertama dirusak pakai ini, namanya barlai. Barlai cuma dengan berhubungan dengan satu tali yang panjang. Biasanya ada karmentel atau karbinet. Ini sapi kan, untuk pegang dilus-lus dulu, terus ini masukkan ke leher, agar leher ini tidak tercekek ya. Ini kan memasukkan kayak gini kan tercekek nih, ya kan? Antum bikin ruang biar tali ini tidak menyengket leher. Caranya seperti apa? Kira-kira segini misalnya. Antum nggak boleh ngukur di sapinya, pakainya film berapa gitu. Misalnya kalau di sini segini ya, berarti antum bikin segini buat napas sapi. Nah, seperti ini masukkan, ini masukkan. Ini biar bisa napas. Kemudian ini dilempar ke sebelah kanan. Misalnya ada Fauzan, itu cepat ya. Bawa Fauzan, pakai bawah, terus masukin ke sini. Ditarik, kita pakai itu Fauzan nangkep, lempar ke bawah lagi, masukin lagi, kemudian di belakang, rapihin dulu kan, dirapihin. Ini semuanya di apa namanya ini? Kelompok ini apa nih? Ketek terus selangkangan sini ya. Ini tali ini seperti ini. Nah, harus di selangkangan ini. Ini bisa lihat nih. Yang pertama leher, kemudian kaki depan, kaki belakang. Terus ditarik ke belakang. Tarik ke belakang dengan pelan, jangan digentak. Karena pelan, dia akan gini. Set. Dan kesini banyak hilang. Set, dia akan jatuh ke sebelah. Tadi sebelah mana ini? Sebelah kiri, dia akan jadi sebelah kiri. Blok. Jatuh tarik
baru diikat, dia megang misalnya. Aku megang, baru diikat kakinya. Ini semuanya harus kuat. Sebelum itu ada yang penting lagi, kepala. Sebelum ini, dia kepala. Pertama kepala diikat di pohon atau di mana lah, pohon atau ring misalnya. Kepala itu harus didekatkan sedekat mungkin sama ring itu. Misal kepala ya, diikat sedekat mungkin sama ring atau sama patok. Nah, ini misalnya patok atau apalah, dekat sedekat mungkin ke bawah sampai dekat sekali, baru diikat. Ikatnya ikat biasa biar bisa di lepas lagi. Semakin dia itu mendekat sama ring, semakin mendekat, dia itu semakin lemah. Pergerakannya semakin ya nggak bisa kemana-mana, karena cuma mundur. Semakin dekat sama ring atau sama tuh dia semakin lemah. Dia akan cuma bertahan seperti ini. Pinggang pun dia akan mikir-mikir. Kemudian baru lebar seperti ini. Setelah tarik, setelah pelan-pelan dia akan terjatuh. Terjatuh, saya jatuh, aku jatuh. Lah, jangan jatuh, lepas. Dia jatuh, di sini tahan, nggak boleh dilepas dulu. Yang memegang tali utama ini. Kemudian ambil tali. Itu udah ada persiapan, 1-2 orang udah ada persiapan. Pegang tali itu udah bercoba, udah persiapan pegang tali. Baru diikat. Ini udah. Mau saya tiduran di sini, saya sapi. Nggak ke sana. Nggak ke sana. Nggak ke sana, tiduran. Nah, ini kan sudah diikat. Nanti intinya di sini. Jangan dari sini kan itu. Jangan dari sini, jangan dari sini. Karena posisi bisa nendang. Sapinya jadi nendang. Ke sini, langsung diikat kaki. Aku jadi kan diikat. Bisa depan dulu, bisa di yang sebelah ini dulu. Ikat. Cuma kita ada hati-hati ya seperti ini. Langsung masukin. Nah, set. Ini bisa kayak gini. Terus kemudian ditambah yang kedua, itu juga bisa. Nah, itu kayak gitu bisa. Terus yang kedua, bosan. Juga sama ya kan. Anu kayak gini, harus hati-hati, harus waspada. Ini masukin aja ini nih, set. Jadi satu. Jadi satu ini baru ditarik ya kan. Ini udah yang paling mudah. Ditarik ke sana, masukin, ini ke sini. Nih. 1, 2, 3, set. Nah. Udah sampai papan ya. Ini udah ditekan terserah mau diapain. Pokoknya kuat. Semakin ditarik, baru di sini enak sekali di leher, tinggal dibuka. Ya, ada ke atas atau ke samping. Nah, itu peningkatannya. Bisa. Berdiri lagi. Nah, ini udah paham ya? Ada praktek. Praktek dulu silakan. Dari awal. Hah? Dari awal. Yang pertama, sapi dari lokasi ya. Tadi belajar bawa sapi udah tahu kan? Dibawa seperti biasa ya kan? Keluh. Yang bawa itu harus 2 orang. Nah, 2 orang. Dibawa sapi, 1 sebelah sini kanan ke kiri. Pegang keluh, 2 itu di belakang. Kan tali itu ada 2. 2 ini di belakang. Tali leher. Nah, sini buat supir keneknya lah, agak panjang. Makanya anda pastikan itu tali kuat atau gak kuat. Biasanya tali itu sapi, bagi sapi-sapi kampung itu keluh itu udah kena air liur, ya kan? Kemudian dia makan rumput dan kotor, dia akan rapuh. Ketika rapuh, dia ngamuk, dia akan putus talinya. Putus itu sudah gak bisa ngapa-ngapain kita. Saya pernah motor sapi yang telurnya itu lepas, itu kelemahannya di situ lepas, karena tidak diganti. Talinya segini, cuma kena liur, kena ludah, kena hujan, kena air,
ganti-ganti dia lepas, marah, pas ngamuk tuh lepas. Makanya pastikan itu tali itu udah rapuh atau masih kuat. Kalau sudah rapuh, antum masukin aja ke leher. Satu bawah, satu dari belakang. Nah, buat ngiterin lah. Siapa tuh di sini ada kenapa-napa itu kan bisa kamil. Makanya mesin itu cukup tidak sakit. Kemudian, hah? Apa? Ini apa? Ini masukin aja ke leher. Nah, masukin ke leher. Nanti jangan sampai tercekek. Ya, dikasih dari sini lah misalnya ya kan. Ada pertanyaan biasanya dua itu dari tukang sakit itu leher sama telur. Nah, satu pegang ini, satu pegang sana. Itu menggalikan. Kemudian setelah sampai lokasi, diikat paling bawah. Cara satu, cara kedua sama. Pokoknya kepala itu paling bawah dulu. Paling bawah baru diikat sebagai ini. Ya sekarang praktek coba. Lepas dulu. Apa itu? Enggak, kayak apa nih? Ini cara kedua ya, cara kedua. Cara kedua itu butuh tali ya sekitar 8 meter, 8 meter. Itu robotin 3 orang cukup. Tapi anda harus jangan kayak gelisah gitu, harus sana sini kayak banyak pergerakan di samping itu tuh nggak betah gitu. Di samping gelisah ini jangan sampai. Ya silakan. Di kanan dari bawah terus begitu. Nah udah. Yang mau ikat coba yakin anak gua mau ikat. Nah iya. Ini tenang udah ditendang. Ini ya. Ini kan udah balik lagi Paling bawah banget ya. Ya. Bawah banget. Nah itu bawah banget ya. Ini siapa di situ? Nah itu. Atas. Ke atas dulu, atas dulu. Ke atas. Nah. Itu dulu. Nah, Iya. tambah lagi, bawa lagi. Ini dulu. Gitu. Nah, itu kan nanti gerak-gerak tuh satu gerak sana, gerak sini, nanti harus tunjukin waktu. Terus beresin dulu, rapikan. Nah, itu udah lurus banget nih. Nah, ini kelemahan itu di sini. Nah, Tarik. baru tarik, so dia jatuh. Langsung diikat di talinya nih. Terus ya. Polis. Sana, orang. Maju Oh, dulu. di belakang jadi. Oh gini. Nah, iya. Sekarang juga. Ya, boleh itu. Ada dulu. Lalu tarik. Udah di sini aja ya, di situ bisa sana bisa. Bisa nggak dua kali? Gini aja nih, simpelnya gini. Ini udah masukan. Gini aja udah. Serap. Ini cepet, dia akan nyatu. Terus yang depan itu. Bukan. Nah, set. Nggak ada. Nah, itu udah. Depan, matanya lagi. Di depan masuk. Ini juga ada nih. Nah, dari bawah dulu. Set. Masuk lagi set. Nah, langsung disatuin kaki dulu, satuin lebar ke belakang. Ini Nah, masuk sini ya. iya sama masuk sana. Tinggal tarik jadi satu. Nah, di situ pasti ada perlawanan pusat itu. Di sini bisa ada perlawanan, makanya nariknya itu harus kuat ya. Bisa ada perlawanan. Nah, narik baru satuin. Setelah sudah ini langsung persiapan kepala. Kepala itu harus kondisikan untuk menengah ke atas. Makanya liga itu ketika lagi narik kayak gini harus persiapan liga. Mundur, kemudian untuk kondisikan kepala itu ke atas. Ini langsung pegang kepalanya tali masih pegang. Hah? Tapi udah diikat kan? Tali diikat dipatok kan, dipatok. Bisa diikat lagi, lalu biar kepala ke atas. Nah, kemudian di kepala nanti siapa? Fauzan boleh, Fauzan boleh. Ini
tadi itu lebih dokumentasi sebenarnya, cuma kan harus ya fungsi lah, yang terkendang, kita tahu kan, terus capek pada bisa gantiin. Itu dokumentasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Udah paham ya, Hakim ya? Itu nggak usah Pak Hakim. Ada garis langgangan nggak? Ya, nggak apa-apa. Kemudian kan Kemudian kepala. kepala pada paham. Kepala pasti ada perlawanan tuh. Nanti jangan kaget. Nanti pakai sarung tangan semuanya di sepatu. Dan jangan takut. Kalau gerak tuh jangan takut. Emang sakit hidup tuh kayak gitu. Sudah kan? Baru eksekutor datang kita bisa siapa? Kiai ya kan? Nanti datang orang karena ini Belum banyak ini nggak ada. ini kan hakim udah selesai, hakim bisa bantu apa namanya di sini ya? Boleh ya. Boleh atau gelambir, nah biar lebih kenceng lagi. Ini kan udah diikat hakim ya, ini udah diikat, jadi ini dilepas. Nah, jadi ketika ini udah diikat, ini lepas hakim, karena sudah diikat hakim. Nah, kalau datang tuh asing, sebelum siapa? Motong. Udah paham ya? Sekarang cara motong. Udah, berdiri lagi. Dalam deket ini udah ada kambingnya nih. Hari Selasa kita bapak berdiri. Kita lepas dulu aja tempat, bapak. Berdiri lagi. Tadi dilepas semuanya, berdiri lagi. Kita cara motong sekarang. Untuk berdiri lagi aja kita kali atau diganti ubah posisinya. Sekarang motong. Ini ada sapi kalau kamu. Di kepalanya. Kepalanya bisa. Syarat motong itu pertama emang pisau harus tajam. Bisa dilihat pisau tajam itu di mananya. Ada sebagian orang ngetesnya itu di kuku. Tak kalau berhenti lagi tajam. Kalau masih jalan itu lagi nggak tajam. Ada sebagian di rambut. Nah kalau kayak gini jalan kan ke bawah, ini nggak tajam, ini nggak tajam. Tapi kalau saya berhenti, kalau bisa tajam. Nah ini berhenti, ini berhenti. Tuh, ini sudah tajam, kayak ada yang jambak kayak ini. Kalau ini nggak tajam. Ini cara mengetes misal. Pertama dengan kuku, dengan rambut, kemudian yang ketiga dengan meraba. Orang datang, tajam mas misalnya, meraba. Itu tajam ya. Kalau ada orang bilang itu memang tajam ya, kalau ada orang. Nah, itu pakainya feeling. Itu semua pakai feeling, yang rambut pakai feeling. Ada juga yang di rambut, rambut kaki. Nah ini nggak tajam karena nggak dipotong. Kalau ini, nah ini tajam karena kepotong rambutnya. Nah, ini sudah layak sebenarnya. Itu semuanya torikoh atau cara untuk mengetahui pisau itu sudah tajam. Ini pisau sembelih maupun pisau seset. Ada di sini kalau dokter hewan itu menyarankan di Julia itu ada persyaratan pisau layak sembelih itu cukup dikatakan tajam itu harus bisa slice kertas. Nyatu bawa kertas boleh. Kalau ilmu ya kan, tes aja pisau itu di kertas dari pangkal ke ujung. Bisa gini. Ini kurang tajam, masih ada kak. Ini perhatikan. Nah, ujungnya kak. Walaupun sudah bisa, tapi terusan kurang tajam. Kita ambil pisau yang sudah tajam. Nanti perhatikan pisau ini. Nah, ini dari ujung, dari pangkal sampai ujung lancar. Nah, ini sudah tajam bisa untuk memotong sapi atau kambing atau ayam. Ini sudah layak. Jadi terlihat
bisa dirasakan, bisa dilihat. Kalau dengan rambut, kuku, kemudian pegang itu kan sudah bisa kelihatan. Nah, kalau ini bisa terlihat dan rapi dari ujung, dari pangkal sampai ujung, kena semuanya. Nah, ini sudah tajam. Kalau yang ini tidak tajam sama sekali, harus diasah dan didarahin itu semua. Idealnya itu potong sapi itu berapa? Ya, pertama ada beberapa cara dalam potong sapi. Yang pertama gaya tarik. Gaya tarik itu tangan antum itu harus tentu pangkal. Jangan bilang pisau ya kan. Itu pegangnya kalau saya tarik seperti ini. Nah, semuanya ya. Untuk tajam hati-hati yang tajam. Ini bisa masukkan yang tadi. Kemudian kuda-kuda. Motor tuh antum jangan gini ya. Itu antum digerak apa bisa mundur. Kuda-kudanya harus kuat. Kuda-kuda 3 kalau dia. Kuda-kuda 3 terus antum persiapan. Bisa mendekat. Ini kepala kan. Yang ini dari bawah sini. Nah, ini udah kenapa lagi? Jadi potong sapi itu gua merasakan ini masih ada tajam sedikit bisa menurut. Dari kepala dari bawah. Kalau ini cara pertama gaya tarik. Pertama udah kuat. Pertama pisau. Yang kedua pemegang kepala sama diambil. Itu syarat mudahnya dibeli. Kepala harus kuat, diambil harus kuat. Mantap semuanya, itu akan lebih mudah. Karena ya semuanya kalau potong kan harus tarik ya, Pak. Bisa tali, pegang meja. Kalau nggak ditarik kayak gini akan susah dipotong. Tapi kalau semakin kuat dia makin mudah dipotong. Sama seperti kulit. Dari bawah ditarik ke atas. Ini dengan power ya, bukan gini, nah, bukan gini, tapi digesek, masuk sini gesek, dari atas, nah itu kan, nah, Bismillahirrahmanirrahim, agak miring, nah, fungsi buat apa? Buat membuka kulit. Kulit kalau misalnya sudah terbuka satu gitu kan, itu akan mudah ya kan. Dia harus terbuka satu aja, buka seberapa senti, masuk set akan ngikutin, agak miring. Nah seperti ini. Kalau lurus, ya itu misalnya kayak kertas tadi ya kan, kita potong lurus. Tajam cuma nggak maksimal, nggak ada tenaganya. Tapi kalau miring, nah lurus, tajam cuma nggak maksimal. Agak miring sedikit. Nah, ini boleh agak miring sedikit. Nanti kerasa, kok sapi akan ada rasa. Bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai ujung. Udah tetap sama. Nanti perhatikan syarat sahnya menyembelih itu ada 3 urat yang harus dipotong. Pertama darah 2 di sini, kemudian 1 itu kerongkongan. Itu harus potong semuanya. Jadi nggak perlu kalau misalnya udah keluar darah, muncalan 2 di sini, itu darah, urat darah 2, kemudian kerongkongan makanan, buat napas itu darah itu. Jadi itu udah keluar darah 2 itu, nggak usah digini lagi ya, itu kasihan. Cukup tarik set, koreksi udah putus, kerongkongan juga putus itu udah sah. Kemudian nanti ada permasalahan mungkin darah itu ngampet. Jadi kita ada darah semampet, kemudian ada yang potong 2 kali ya kan, sudah buat 2 kali karena darah itu mampet, sempat gara-gara sapi itu stres. Itu yang cara pertama dengan gaya tarik murni ya kan. Seperti itu ya, pegangannya kuat dengan yakin. Kemudian dengan gaya dorong ini itu harus punya sarung tangan. Ini sudah dipegang semuanya. Kuda-kuda tadi tarik itu kanan di depan. Sekarang dorong itu kiri di depan. Nah, bedanya seperti ini. Gaya dorong murni.
Bismillahirrahmanirrahim dari bawah. Biar urat bawah itu kena. Baru sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Nah, bukan dari sini. Kalau dari sini ini nggak kena. Ayo dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sana. Pop kelengkapannya. Kan? Satu dua Bismillahirrahmanirrahim. Sana langsung melengkapi. Jadi nggak boleh ini langsung gini. Itu membahayakan sekali buat ini di belakang. Ada kan orang soal ngomong. So, ada emang tajam. Cuma etika ada ini nggak ada. Ada yang sebelum motor itu pakainya daun pisang, terus tajam langsung dibacok gitu. Terus itu semuanya sah, cuma tidak beradab atau berpisang. Udah potong, set, bawa pisaunya dengan boleh dipotong, set. Ini katanya sadis ya Pak. Banyak orang yang nggak tahu. Bawa sana ini mahir, ngeri. Kami kita ambil dengan cara yang baik. Dibawahi dulu, sudah siap semuanya, baru dipakai. Sebenarnya besar. Tandanya buang ke sana. Kalau ada hidung basah, hilang. Nggak boleh, ya tengkeng saya boleh tarik. Kayak dorong, set, dan kanan tengkeng. Membahayakan. Ada juga yang habis potong di angkat ke atas. Bisa bisa. Ini bisa kan ada seperti itu. Itu nggak boleh. Walaupun saya itu ini tidak ada, itu sudah tajam. Dan kita itu membunuh. Ingat itu kita itu membunuh dengan cara yang baik. Ya, pertama dengan cara tarik, kemudian dengan cara dorong. Kemudian terakhir dorik. Dorik itu kayak apa? Didorong dulu, kemudian ditarik. Fungsinya apa? Untuk membuka. Abdul itu mau buka dulu, bikin cerah dulu kan. Nah, dorik itu posisinya sama. Didorong dulu, set, kemudian ditarik. Didorong, saya baru ditarik. Dorik itu didorong, set, baru ditarik. Dia membuka cerah dulu biar masuk pisau, kemudian ditarik. Silakan ketemu yoga gaya apapun itu. Pakai pisaunya nggak tajam. Nah, di sini ada paling di sini. Lagi siapa? Yakin coba. Hakim pakai gaya apa dulu? Ya, dari bawah. Hah? Dari bawah. Oh, tarik ya. Sebelum tarik. Oke, ya. Ya, lagi. Bojan, oke, bojan. Nah, seperti itu. Bawa pisaunya dong. Bawa pisaunya iya. Beda, lanjut. Terserah gaya apa aja. Kalau dulu kayak tadi, kayak tadi. Nah, kaki kanan di depan. Nah, ya. Lalu pegang ya. Tarik. Nah, bawa dengan cara yang baik. Nah, Abdullah. Tajam. Lepas. Kurang ke bawah lagi. Nah, pisaunya ini. Nah, sini sama. Sudah keluar. Set, balikin lagi. Pepet ya, bawa pulang. Nah, baris. Nah, misalnya itu dicuci ya. Ya, seperti itulah cara memotong sapi. Ideal untuk gaya tarik itu berapa senti Ustaz? Berapa panjang itu? Untuk gaya tarik maksimalnya itu pisau itu panjangnya 25 cm. 25 cm. 20 berarti tambah 5. Nah, ini 20 masih bisa, 25. Itu untuk gaya tarik. Nanti ada juga yang sampai digunakan untuk pendek 16 cm, 16 itu segini. Nah, jadi potong sapi dengan pisau segini. Bisa pakainya yang segini. Tapi kalau untuk pemula latihan
menggunakan 25 cm. Itu motor sapi yang standar. Kemudian untuk daya tarik dorong ya. Dorong itu maksimal 30 cm segini. Ada dorong pisau 30 cm di dalam ada 30 cm. Ada nanti juga yang pakai 40 cm. Ini 40 cm. Ini 40 cm buat gaya dorong. Seperti ini. Biar kena semuanya. Jadi bisa nggak mainkan udah langsung ya. Sampai ini. Tidak cuma sih. Ini buat gaya dorong bisa 40 cm. Ini yang 30 cm. Buat masuk pas. Ini 20 cm.